anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Raya Ijtihadul Ummah Pandau Permai, alim ulama, cari pandai, tokoh masyarakat, panitia Ramadan, Bapak Imam, hadirin wal hadirat, jamaah yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ado datang ke Masoji itu tanda sehat. Kalau tak ada datang ke Masoji Pak Ustaz, sehat juga. Cuman sedang ada perlunya. Yang kita lakukan malam ini 3. Apa yang 3 itu Pak Ustaz? Yang pertama dalam Sahih Muslim, man ijtama'a minkum fi baitim min buyutillah, salat berjamaah di masjid. Man shallal isya faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah seolah-olah dia melaksanakan salat separuh malam. Dari habis isya ini sampai nanti jam 12 malam kita dihukum sama dengan melaksanakan ibadah. Kita lanjutkan nanti dengan subuh. Man shallat subhi, siapa yang salat subuh, faka'annama qama laila kullah, maka seolah-olah dia beribadah semalaman suntuk. Kita awali subuh nanti 2 rakaat sebelum subuh. Raka'atan minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 1 rakaat dari salat fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jadi kalau dah bagus 2 rakaat sebelum subuh, Pak Ustaz tak perlu subuh lagi. Bukan begitu maknanya. 2 rakaat sebelum subuh aja begitu pahalanya besarnya, apalagi kita melaksanakan salat subuh. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, dia tidak salat subuh, bala syaitanu fi uzunih, setan terkencing di telinga. Kita yang tidak salat subuh nanti, lewat kita di jalan Poros Raya Pandau nih, pas kita lewat, setan sedang duduk di tepi jalan. Setan yang duduk di tepi jalan itu namanya setan non-job. Ngapa setan non-job Ustaz? Tidak ada kerajo duduk-duduk. Pas awak lewat, apa kata setan tu? Itunya tempat dan terkancing subuh tadi. Maka kalau tak mau telinga kita dikencingi setan, bangun, pergi ke masjid, salat subuh berjamaah. Insya. Yang kedua, wa yaqra'una kitab Allah, kita membaca Al-Quran. Tadi pertama salat berjamaah, yang kedua baca Quran. Siapa yang baca Quran? Tidak ada kami baca Quran Pak Ustaz. Saya yang bacakan Al-Quran tadi. Surat apa itu? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khair. Al-Bayyinah yang terakhir. Saya membaca, Bapak Ibu mendengar, pahala orang yang membaca dengan mendengar itu sama. Maka kata Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan, diam, simak, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian dapat rahmat. Bagaimana rahmat dari Al-Quran itu datang kepada kita kalau Al-Quran dibacakan awak bercito je di bawah. Na'udzubillahi min. Pertama salat berjamaah, yang kedua baca Quran, yang ketiga wa yatadarasuna fima bainahum, kita mengkaji ilmu agama. Setiap malam didatangkan ustaz, dan itu sudah kita lakukan 26 malam sudah. Salat berjamaah, baca Quran, dan mendengarkan majelis ilmu. 3 awak buat Allah datangkan ompek. Apa yang ompek itu Pak Ustaz? Itulah bukti Allah itu maha pemurah. 3 awak buat ompek lagi. Yang pertama, ghasyiyat bihimur rahmah, Allah turunkan rahmat untuk kita yang mengerjakan 3. Apa buktinya Pak Ustaz? Protokol tadi bilang assalamualaikum warahmatullah. Didoakan ya awak dapat rahmat. Saya pun mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Saling mendoakan kita mendapat rahmat dari Allah.
Masuk kita masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Rahmat Allah menaungi kita, insya. Yang kedua, jadi kalau mau dapat rahmat Allah, salat berjamaah, baca Quran, hadiri majelis ilmu. Tempat turun rahmat Allah itu di masjid. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan ke dalam hati mereka yang melakukan tiga ini. Allah turunkan ketenangan. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Tengoklah nih, wajah-wajah orang yang tenang semua. Saking tenangnya ngantuk ya Pak. Yang banyak berbuku tadi. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa? Banyak pun masalah kita, risau pun kita dengan masalah dunia ini. Apa kata Allah? Tenang kalian. Aku yang menyelesaikan masalah kalian. Syaratnya 3. Salat berjamaah, baca Quran, hadir di masjid majelis ilmu. Allah yang menurunkan ketenangan. Maka ketika kita datang ke masjid, banyak masalah kita, Allahu Akbar, besar masalahku, Allah lebih besar dan dia bisa menyelesaikan masalah kita ini. Syaratnya salat berjamaah, baca Quran, hadiri majelis ilmu. Yang ketiga, khaffat bihimul malaikah, malaikat mengelilingi kita. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di majelis ilmu ini, malaikat hadir. Di majelis zikir ini, malaikat hadir mencatat kita selama di dalam masjid ini. Dicatat sebagai kebaikan. Rahmat Allah turun. Allah turunkan ketenangan ke dalam hati kita. Yang ketiga, Allah utus malaikat untuk mencatat amal kita selama berada dalam masjid. Yang keempat, wa zakarallahu fi man 'indah. Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Hei malaikat, lihat itu hambaku. Dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan kemewahannya, dia hadir ke masjid, salat berjamaah, baca Quran, mendengarkan majelis ilmu. Tengok, aku bangga dengan mereka, kata Allah. Dulu kalian pernah ragu ketika aku menciptakan Adam. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kata malaikat, kenapa engkau ciptakan manusia sebagai khalifah hanya akan berkelahi menumpahkan darah? Mending kami malaikat ini dipilih. Wa nahnu nusabbihu bika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih mensucikan engkau ya Allah. Kami ajalah tunjuk. Allah tetap menunjuk manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Dan Allah banggakan kita di hadapan penduduk langit malaikat, kita penduduk bumi manusia. Dibanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan di depan Pak Camat, ngombang lubang hidung awak. Apalagi dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat penduduk langit. Maka istiqomah kita dengan 3 amal ini, mudah-mudahan Allah datangkan yang 4 untuk kita, insyaallah. Apa yang bertambah setelah Ramadan? Paling tidak harus ada 3 yang bertambah pada diri kita ke setelah Ramadan nanti. Kita tengok diri kita, jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Kaji yang disampaikan Ustadz selama 25 malam di sini, jadikan sebagai kaca cermin. Apa guna kaca cermin, Pak? Untuk menengok awak sendiri. Sudahkah saya seperti itu? Di kamar ada kaca cermin, di kamar mandi ada kaca cermin, di tempat wudhu ada kaca cermin. Itu apa? Menengok diri. Kaji Ustadz itu untuk menengok diri. Sudahkah saya seperti itu? Jangan jadikan kaji Ustadz itu sebagai kaca spion. Apa guna kaca spion, Pak? Menengok orang aja. Menengok lawan. Kaca spion boleh ditengok, tapi sesekali. Yang paling ditengok itu yang kaca besar bagian depan. Masa lalu jangan ditengok, tengok masa depan. Itu maknanya.
Orang lain jangan ditengok. Kalau kaca spion itu untuk mengintip lawan. Asik menengok kawan aja telantak yang di depan. Nah, maka jadikan kaji ustadz itu sebagai kaca cermin. Sudahkah kita seperti itu? Jangan jadikan sebagai kaca spion. Nah, apa yang bertambah pada diri kita setelah Ramadan ini? Satu, iman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Bertambahkah iman kita kepada Allah? Insya Allah. Makin kuat iman kita kepada Allah dengan adanya bulan Ramadan ini. Setelah iman bertambah, ilmu pun bertambah. 25 malam Ustadz didatangkan ke sini, bertambahlah ilmu kita. Tak satu dua mungkin yang masuk ke telinga kita, tidak kita lakukan langsung, mungkin besok lusa kita kerjakan apa yang dikatakan Ustadz. Iman bertambah, ilmu bertambah. Setelah ilmu bertambah, apa yang ketiga bertambah? Amal. Ramadan ini memang kita agak terpaksa. Terpaksa sholat berjamaah isya. Terpaksa menahan haus dan lapar. Terpaksa bersedekah. Terpaksa baca Quran. Memang harus dipaksa Pak Ibu. Kita dulu waktu kecil-kecil, dipaksa emak kita puasa. Dipaksa emak kita sholat. Dipaksa ayah kita ngaji. Kalau nak ngaji kita dengan ustadz itu dibawanya kayu api, ditokoknya kaki. Akhirnya apa? Pandai kita ngaji. Kalaulah diri kita tak dipaksa untuk beramal ibadah, maka tak akan seperti inilah kita. Maka ini adalah hasil-hasil paksaan dari ayah ibu kita. Paksaan atas diri kita agar kita beribadah. Maka kita mau datang ke masjid untuk beribadah sampai saat ini. Maka memang harus dipaksakan. Nah, yang bertambah setelah Ramadan ini adalah iman, ilmu, amal. Tapi kalau yang bertambah itu borek badan, kolesterol, tekanan jantung, gula darah, banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa target kita di Ramadan ini? Iktikaf Ustaz? Ya, tak perlu diceritakan. Baca Quran khatam 2 kali? Ya. Apalagi target kita tak perlu diceritakan, sedekah kita banyak. Target kita adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Pertama, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Lalu yang kedua, apa zikir kita? Banyak-banyak salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam-malam terakhir menjelang akhir Ramadan ini banyak istighfar, banyak salawat. Yang ketiga, banyak-banyak mengucapkan la ilaha. Mati kita satu saat, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Ustaz karena menyampaikan materi kebenaran ini. Semoga Allah telah memberikan bermanfaat dan bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nanti acara selanjutnya adalah laporan Ramadan yang akan dibacakan oleh Bapak Aulia. Pada Bapak Aulia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kembali pada malam hari ini kami bacakan laporan keuangan kegiatan Ramadan 1446 Hijriah. Jadi saldo awal kita sebesar Rp10.841.000 menerima infak jamaah sholat tarawih tanggal 25 Maret 2025 Rp719.000. Kemudian infak jamaah kajian subuh tanggal 26 Maret 2025 Rp429.000. Jumlah penerima ini sebesar Rp1.148.000. Adapun pengeluaran biaya operasional sholat tarawih tanggal 25 Maret 2025 Rp500.000. Selanjutnya operasional itikaf 26 Maret 2025 Rp500.000. Dan
dan operasional sholat subuh tanggal 26/2025 ini Rp300.000. Jumlah pengeluaran ini sebesar Rp1.300.000. Saldo kegiatan Ramadan ini sebesar Rp10.689.000. Seperti yang disampaikan untuk itikaf kita pada dini hari nanti, Ustadz yang akan memimpin muhasabah adalah Ustadz Hidayatullah MPSY. Kemudian imam kita Ustadz Iskandar Maulana, dan perlu kembali kami sampaikan dan kami ingatkan pada Bapak Ibu bahwasanya sekarang sudah tanggal 26 Ramadan. Itu artinya kita mari segera menunaikan pembayaran zakat fitrah, zakat mal dan fidya kita, agar kami juga panitia zakat bisa menyegerakan dalam hal mendistribusikan dana tersebut ataupun beras tersebut kepada para mustahik yang berhak untuk menerima dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan dan kebutuhan untuk menyambut pelaksanaan sholat Idul Fitri nantinya. Baik, demikian kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan ke protokol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu bilang pada hari ini adalah Mantul Nasution dan selaku imam salat tarawih pada malam hari ini adalah imam kita Ahmad Jadi Haq. Inilah salat kita pada malam hari ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada setting mic-nya.